Shalom saudara. Bulan Juni, Juli, Agustus itu adalah puncak COVID saudara. Ada beberapa jemaat yang terpapar dengan COVID. Jadi setiap hari ada laporan, tante saya kena COVID. Yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa buat? Saya katakan cepat ke rumah sakit. Kemudian saya bukan cuma bicara karena orang-orang yang terpapar dengan COVID-19, mereka tidak bisa keluar. Mereka harus isoman. Isoman artinya mereka nggak bisa keluar untuk belanja, saudara. Saya tidak pernah hitung-hitung, saudara, tapi saya melihat ketika apa yang saudara lakukan, ketika apa yang saudara tabur, apa yang saudara buat bagi saudara-saudara, bagi saudara-saudara kita, ketahuilah Tuhan tidak pernah lupa. Saya tahu saya untuk catering dan lain sebagainya, saudara, saya butuh uang yang banyak. Ya, saya butuh uang yang banyak untuk bisa kerjakan itu. Tapi saya lakukan itu sampai satu kali saya melihat bagaimana tangan Tuhan itu luar biasa. Selesai semua, sudah tidak ada yang COVID, kemudian saya ditelepon dengan satu ibu yang ada di Surabaya. Dia katakan, ibu saya mau konseling. Kemudian dia konseling saya. Dia konseling sama saya. Dia konseling ada kurang lebih hampir 2 jam. Dia telepon, saya cuma dengar. Dia katakan saya cuma mau dengar apa yang tadi ibu ngomong. Saya mesti kasih tahu dia ada masalah dengan suami, saudara. Kemudian saya beritahu dia banyak hal, selesai itu sudah selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kemudian 2 hari kemudian dia telepon, ibu saya minta nomor rekening. Saudara tahu, dia kembalikan apa yang saya sudah keluarkan, yang saya sudah beri bagi orang-orang yang saya sudah tolong. Dia ganti lebih dari 100 kali lipat ganda. Yang mengerti terus tangan dari Tuhan. Maka saya berbicara kepada hakim. Saya katakan, ketika ada saudara kita yang betul-betul mengalami hal yang seperti ini, mereka dalam kesulitan, ketika mereka ada di dalam penyakit, saya katakan, kalau kita punya uang seberapapun yang kita mampu, berikan, dan ketahuilah Tuhan tidak pernah hutang. Amin. Kita jangan takut memberi bagi orang-orang yang betul-betul di dalam kesulitan ketika mereka menghadapi COVID. Kita akan belajar sama-sama hari ini berbicara tentang teguh di dalam Tuhan. Teguh di dalam Tuhan itu artinya tidak goyah di dalam Tuhan. Ya, teguh itu artinya tidak goyah, saudara. Banyak hal yang menyebabkan kita goyah, ya, kepercayaan kita bisa goyah, saudara. Bahkan tidak sedikit banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, karena apa? Yang pertama itu bisa disebabkan karena tekanan. Tekanan yang berat sekali di dalam kehidupan, di dalam proses kehidupan, membuat seringkali orang melakukan hal-hal untuk dia bisa meninggalkan Tuhan. Ya, udahlah nggak usah gereja-gerejaan. Buktinya saya sakit kok Tuhan gak tolong saya. Oh, saya udah nggak usah ke gereja, saya nggak usah percaya Tuhan. Karena apa? Ketika saya susah nggak ada orang yang tolong saya. Ya. Kemudian selanjutnya dia akan menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan yang terus-menerus tidak diberhentikan, maka cepat atau lambat kita akan undur dari Tuhan. Kemudian bukan cuma itu saja, saudara. Kenapa banyak orang yang tidak bisa teguh di dalam Tuhan, goyah di dalam Tuhan, saudara? Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kebenaran di dalam kehidupan mereka. Nggak ada kebenaran yang signifikan yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka beragama, tetapi mereka tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Maka saya katakan sekali lagi, ketika kita percaya kepada Yesus, bukan kita sedang beragama supaya orang melihat bahwa saudara dan saya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin pelayanan. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki satu hubungan erat dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat saudara dan saya
mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian persoalan apalagi yang membuat banyak orang Kristen undur dari Tuhan dan tidak sedikit mereka meninggalkan Tuhan. Kita lihat muncul ada mu'alaf baru, saudara. Kita lihat orang-orang Kristen berapa banyak mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena hal yang lain ketika mereka diintimidasi, terus diintimidasi. Diintimidasi, wah kamu ini karena kamu banyak hal yang kamu lakukan, maka kamu gak bisa bertemu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Maka tidak sedikit orang-orang meninggalkan Tuhan. Maka dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Dia katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus katakan kuasa Tuhanlah yang memampukan saudara dan saya tetap teguh dan tidak goyah di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kekuatan yang dari Tuhan itu sehingga kita nggak goyah? Nggak ada cara lain, kita harus mengikatkan diri kita sama Tuhan. Saudara mengerti kata mengikatkan? Kalau mengikatkan, saya mengikatkan ini dalam hidup saya. Diikat, maka ikatan ini gak akan bisa lepas, saudara. Kemanapun saya jalan, maka ikatan itu ada. Ketika kita katakan saya mengikatkan diri saya dengan Tuhan, artinya ini Tuhan, ini saya. Saya mengikatkan diri saya, artinya kemanapun yang Tuhan bawa, kemanapun yang kita langkah, kita percaya ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Cara untuk kita mengikatkan diri, saudara. Untuk kita bisa tahu, oh saya ini mengikatkan diri apa tidak. Yang pertama kita harus bersandar. Kemudian yang kedua kita mesti percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi yang pertama, bagaimana saya bisa mengikatkan diri saya sama Tuhan? Saya harus bersandar. Ketika kita berbicara tentang bersandar, saya sudah melakukan kegiatan, ya, mungkin saya sudah melakukan aktivitas, saya sudah mengalami kelelahan, saya butuh ada satu tempat atau satu wadah yang saya bisa bersandar. Saya bisa bersandar. Mungkin bukan cuma itu, saudara. Karena kita sudah capek melakukan kegiatan-kegiatan. Rasanya jujur, kita sebagai manusia punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, terbatas pikiran kita, terbatas segala sesuatu. Maka ketika hal itu terjadi, kita butuh sandaran, saudara. Bukan cuma itu saja. Di dalam proses kehidupan, waktu proses kehidupan itu terjadi, ya, ada proses-proses yang kita hadapi. Kita menghadapi proses-proses perjalanan hidup yang seringkali jujur kita mengalami keputusasaan. Berbicara tentang keputusasaan, ini tidak berbicara saja kepada orang-orang tua. Keputusasaan hari-hari ini juga terjadi kepada anak-anak muda, saudara. Saya memberikan satu contoh di dalam firman Tuhan, saudara, bagaimana Musa satu kali dia mengalami satu tekanan yang luar biasa. Proses perjalanan dia bersama dengan Tuhan sampai dia mengalami satu hal keputusasaan yang terjadi pada Musa, saudara. Kenapa dia mesti putus asa? Ketika satu kali Allah berbicara kepada Musa, dia katakan, Musa, bahwa bangsa Israel keluar dari perbudakan, bahwa dia keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Jelas tanah perjanjian, tetapi jalan untuk menuju tanah perjanjian Musa nggak pernah tahu. Lalu sekarang saudara dikasih tahu gini, saya kasih contoh gini. Satu kali saya pernah pergi ke South Africa. Ya, waktu saya pergi ke South Africa, saya ada pelayanan di South Africa. Waktu saya berangkat ke South Africa, suami saya browsing, saudara.
Dia browsing, dia katakan, oh kamu kalau di sana di South Africa, kamu berangkat bulan ini, maka South Africa lagi keadaan panas-panasnya luar biasa. Jadi dengan kata lain saya tidak bawa mantel dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya tiba di South Africa, saudara, ternyata udaranya dinginnya luar biasa. Saya katakan sesuatu yang kita bisa lihat melalui browsing itu juga bisa salah. Apalagi Musa, waktu Musa Allah katakan bahwa mereka ke tanah perjanjian. Tahu tanah perjanjian, saudara. Mengerti tujuannya tanah perjanjian. Tetapi sepanjang proses perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, itu yang tidak diketahui Musa. Kemudian bukan cuma itu, saudara. Apa yang membuat Musa itu, saudara, menjadi putus asa, saudara? Yang kedua, dia harus membawa bangsa yang besar jumlahnya, bukan cuma membawa saja, tetapi dia harus memberi makan sepanjang perjalanan. Jadi dua hal ini yang membuat Musa mengalami tekanan keputusasaan. Maka dia tuliskan di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dia katakan dengan bahasa saya, dia katakan gini, kalau Tuhan gak menyertai saya, jangan suruh saya pergi. Karena dia tahu permasalahan yang besar yang ada di depan dia, yang dia sendiri tahu dia tidak sanggup untuk melakukannya. Kemudian saya memberikan contoh yang kedua, bagaimana Elia mengalami proses perjalanan dengan Tuhan. Maka saya katakan, jangan berpikir orang yang berjalan dengan Tuhan, oh tidak ada proses Tuhan. Oh saya dekat sama Tuhan, kemudian tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada masalah. Tapi Tuhan berjanji setiap masalah Tuhan ada sama saudara dan saya yang mengerti. Tepuk tangan itu Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Elia di dalam proses perjalanan dengan Tuhan, dia mengalami keputusasaan disebabkan oleh apa? Oleh Isabel, istri dari Raja Ahab. Karena apa? Ini ada satu kasus, saudara. Bagaimana ketika Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal. Waktu dia 450 nabi Baal ini peliharaan dari Isabel, istri dari Raja Ahab, saudara. Jadi nabi-nabi Baal ini yang dihidupi oleh istrinya Raja Ahab, ya. Jadi dia yang suplai, semua dia yang suplai. Dan ketika apa yang dia suplai kemudian diganggu, kemudian dibunuh, maka timbul amarah dari Isabel, saudara. Maka dia katakan kalau hari ini jam yang sama, kalau Elia tidak mati, dia katakan dia akan mati. Dia kasih tekanan yang seperti itu, membuat Elia begitu ketakutan, membuat Elia begitu putus asa, saudara. Apa yang dikerjakan? Kemudian dia pergi. Dia bersandar, dia cari pohon. Kebetulan dia ketemu dengan pohon arar. Dia bersandar di pohon arar, saudara. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia bersandar di pohon arar. Kemudian dia katakan, aku mau mati. Aku mau mati. Saya katakan persoalan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Proses penyertaan Tuhan, proses perjalanan Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, ada persoalan-persoalan yang kita harus hadapi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Alkitab mencatat dikatakan di dalam Markus 11 ayat ke-28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dia katakan, aku akan memberikan kelegaan. Kita jangan mencari pohon arar untuk kita bersandar. Kita jangan mencari manusia untuk kita bisa bersandar. Kita jangan mencari suami untuk kita bisa bersandar sama suami. Kemudian kita mulai katakan ini proses, ini berat. Saya mau katakan seperti Alkitab berbicara dikatakan dalam Markus 11.
Ketika saudara memiliki persoalan apapun, ketika saudara memiliki masalah apapun, Alkitab mencatat, dia katakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat, sebab Dia yang akan memberikan kelegaan pada saudara dan saya. Amin. Dan ketika beberapa mereka yang terpapar COVID, saudara, setiap hari saya harus berdoa untuk mereka, ayo kuat, ayo kuat. Saya katakan cuma Tuhan yang memberikan kekuatan. Kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua, kita harus mempercayai Tuhan. Cara kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita percaya. Mempercayai, bukan percaya. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Dituliskan di dalam 2 Tawarik 14 ayat yang keempat. Ia memerintah untuk Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Di sini satu cerita, ini Raja Asa, saudara. Raja Asa dia menggantikan orang tuanya yang bernama Raja Asa menggantikan orang tuanya Raja Abia, saudara. Jadi waktu dia ditabiskan menjadi raja, yang dia lakukan, yang pertama dia melakukan apa yang baik. Dia benar di mata Tuhan. Maka saya katakan, lakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Kemudian yang kedua, dia apa? Dia menjauhkan mezbah-mezbah asing, kemudian bukit-bukit pengorbanan dan tugu-tugu berhala dihancurkan. Jadi yang pertama yang dia lakukan, dia melakukan yang baik di mata Tuhan. Dia tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dia hancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala. Kemudian dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Alkitab mencatat, selama kepemerintahan Raja Asa mengalami aman yang luar biasa, saudara. Dia membentuk satu pasukan, ada 300 pasukan, 300.000 orang. Di situ dia katakan yang memiliki perisai, kemudian ada tombak besar, dia latih mereka. Dan ada 280.000 orang, itu pemanah yang canggih, saudara. Sampai satu ketika, Zerah ini orang Ethiopia, ya. Zerah orang Ethiopia. Kemudian dia menyerang Raja Asa, saudara. Dia menyerang Yehuda. Waktu dia menyerang Yehuda, saudara tahu, dia membawa pasukannya 1 juta pasukan. Belum lagi pasukan yang berkuda. Belum lagi pasukan yang lain. Artinya apa? Kekuatan yang dimiliki Raja Asa itu tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zerah orang Ethiopia. Ya seimbang, saudara. Kemudian mereka menyerang. Mereka menyerang Yehuda. Mereka menyerang Raja Asa, saudara. Dengan segala kemampuan yang segala keterbatasan. Tapi satu hal yang saudara ketahui. Dia melakukan apa yang baik. Dia membuang semua berhala. Kemudian yang ketiga, dia hatinya terpaut kepada Tuhan. 3 hal ini yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika tentara itu maju, ya, Zerah maju menyerang mereka. Tapi saudara ketahui, ketika kondisi yang tidak berimbang, ketika di dalam peperangan yang tidak berimbang, tetapi ketika dia memiliki 3 hal ini, dia tahu dia menaruhkan harapannya, dia menaruhkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia menjauhkan dirinya dari semua kejahatan, dia menjauhkan dirinya dari penyembahan-penyembahan berhala. Maka Alkitab mencatat, ketika peperangan itu terjadi, apa yang dilakukan Tuhan? Musuh mereka mati dan mereka dikalahkan. Oleh karena apa? Bukan karena kekuatan Raja Asa, tetapi karena kekuatan yang Tuhan kerjakan kepada Raja Asa. Maka saya katakan kepada saudara, hari-hari ini apa yang kita miliki? Kita harus memiliki apa? Rasa atau kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki apa?
kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada satu kali jemaat yang ngomong gini. Dia katakan, Tan, ini lagi musim COVID. Saya cuma percaya satu, Tan. Saya percaya, saya mempercayai Tuhan. Sekalipun kena COVID, saya bisa lolos dari COVID. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kemudian saya mau katakan, firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat ke-31 bagian B. Dia berbicara, dia katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Enggak ada, saudara. Saya mau berikan kesaksian bagaimana kami hidup karena kami mempercayai Tuhan. Suami saya masuk ke rumah sakit. Waktu suami saya masuk ke rumah sakit, dia baru masuk, enggak lama tiba-tiba suster masuk. Saya melihat ada suster, dia bawa seperti pena, suntikan. Saya mengerti. Oh, saya katakan, suster, saya bilang suami saya tidak ada riwayat kencing manis. Tolong jangan disuntik. Karena saya tahu itu suntikan untuk menurunkan gula darah. Suami saya tidak ada riwayat gula darah, saudara. Dia bawa, saudara, kemudian dia suntik. Oh, saya bilang tidak ada riwayat. Kemudian dia keluar. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kemudian kira-kira jam 5 sore, jam 6 sore, dia datang kembali. Kemudian dia bawa lagi, saudara, suntikan. Dia mau suntikan suami saya dengan itu menurunkan gula darah. Saya katakan, suster, suami saya tidak ada riwayat sakit gula. Jadi saya bilang, ini nggak usah disuntik, emang nggak ada. Kemudian dia tanya saya, bukankah bulan Agustus Bapak masuk ke rumah sakit? Oh enggak, kita nggak masuk ke rumah sakit bulan Agustus. Kemudian dia keluar. Nggak lama kembali dia datang, saudara. Dia datang, dia bawa obat. Kita sendiri tidak mengerti ini obat apa. Saya berpikir ini obat untuk menurunkan darah tinggi. Kemudian saya kasih minum. Waktu saya kasih minum, kemudian tiba-tiba dia datang. Dia cetok gula darah suami saya. Loh, kenapa diperiksa gula darah? Tadi baru minum obat penurun gula darah. Waduh, saya bilang kok bisa begini? 2 kali saya sudah bicara. Saya katakan dia tidak ada riwayat gula darah. Kenapa masih dikasih obat untuk penurun gula darah? Kemudian saya telepon dokternya. Saya katakan ini saya nggak ngerti ini kenapa? Ini dikasih obat untuk menurunkan gula darah. Waduh, itu gimana kan? Ini takut ngedrop ini si nih. Waduh, saya juga jadi kacau kan. Kemudian dia bilang, cepat keluarkan, cari nasi untuk makan. Cepat cari nasi. Saya cari nasi untuk dia makan. Kemudian saya ngomong sama suster. Waktu saya ngomong sama suster, saya katakan gini. Kan saya sudah 2 kali, sus. Saya katakan suami saya tidak punya riwayat gula darah. Kenapa sampai kecolongan saya dikasih obat ini untuk menurunkan gula darah, saya gitu. Waktu saya sudah ngomong gitu, saya nggak maki-maki, saya nggak marah. Tapi waktu saya balik, saya jalan ke kamar, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya. Segala sesuatu atas hidupmu, atas suamimu, itu ada di dalam kehendakku. Ketika dia pun minum, itu ada dalam kehendakku. Kenapa kamu harus khawatir? Kemudian saya katakan, ya Tuhan, saya percaya. Kalau dia minum gula darah, saya percaya dia nggak akan drop. Kemudian sebelum saya pulang, saudara, saya sampai jam 10-11 malam. Saya berdoa sama suami saya. Saya katakan, nggak pakai ya ngedrop karena gula darah. Kita berdoa. Kemudian saya pulang. Saya pagi hari saya katakan, Tuhan, saya mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Sekalipun ada hal yang salah dikerjakan, tapi Tuhan membuat hal yang salah menjadi kebaikan buat kami yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya katakan, bagaimana Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, mari kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Apapun persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini, apapun saudara yang sedang saudara lakukan atau mungkin saudara mengalami tekanan demi tekanan, tapi saya mengatakan kepada saudara, teguh di dalam Tuhan.
Jangan goyah. Percaya apapun yang bisa terjadi, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu. Saya katakan, sekalipun itu sudah masuk secara manusia, saya istri saudara, sempat kaget luar biasa. Karena itu ketika minum itu obat, itu bisa ngedrop tekanan darahnya itu bisa ngedrop. Tapi saya percaya ketika Roh Kudus katakan, percayailah segala sesuatu yang Tuhan izinkan tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Biar pada pagi hari ini kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan. Apapun yang menjadi kekhawatiran kami, apapun yang menjadi ketakutan kami, kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan, maka Engkau yang meluruskan jalan kami. Engkau yang akan menuntun jalan-jalan kami Tuhan. Karena kami percaya tidak ada keterbatasan di dalam Engkau. Dan ketika kami letih Tuhan, kami mau menyandarkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat keajaiban, buat penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.